Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Militer 62. Bagi sebagian orang, apapun alasannya, menginvasi sebuah negara berdaulat adalah tindakan melanggar tatanan perdamaian dunia, dan perang adalah tindakan keji. Demikian juga ketika Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraina. Namun, perang terjadi juga karena adanya suatu alasan dan sebab yang dianggap sangat penting dan prinsip bagi suatu negara. Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin merasa bahwa Ukraina adalah ancaman paling serius dan paling dekat bagi Rusia saat ini. Apa sebab dan mengapa? Принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киевского. Yang pertama adalah sebab sejarah. Sejak awal berabad-abad lamanya, Ukraina telah menjadi wilayah atau kawasan yang diperebutkan berbagai kepentingan besar, khususnya di Eropa Timur. Pada masa modern, Ukraina merupakan bagian dari pemerintah sementara Rusia setelah terjadi revolusi Rusia Februari 1917 yang mengubah sistem pemerintah Tsar menjadi pembentukan negara Uni Soviet. Revolusi itu mengganti sistem otokrasi diktator Tsar Nicholas II Rusia. Kemudian terjadi revolusi kedua, yaitu revolusi Oktober yang diinspirasikan oleh Vladimir Lenin dari Partai Bolshevik. Revolusi ini kemudian berhasil membawa Rusia menjadi negara komunis, hingga kemudian komunis runtuh pada tahun 1991. Ukraina pernah memproklamirkan diri sebagai Republik Rakyat Ukraina 23 Juni 1917. Namun pemerintah itu tidak bertahan lama dan tanggal 29 April 1918 berganti menjadi negara Ukraina yang anti-sosialis dan bertentangan dengan kebijakan Rusia. Keadaan makin rumit bagi Ukraina setelah perjanjian Riga 18 Maret 1923 yang mengakhiri perang Polandia melawan Rusia karena berbagai kepentingan bermain di wilayah ini. Kerumitan dan banyaknya kepentingan inilah yang meletuskan perang Ukraina Soviet yang berakhir dengan memasukkan negara Ukraina ke dalam Uni Soviet. Ukraina kemudian juga ikut terseret dalam arus Perang Dunia Kedua tahun 1939 hingga 1945 yang dilanjutkan dengan Perang Dingin yang melibatkan dua kubu, yaitu Blok Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Peristiwa luar biasa terjadi pada tanggal 21 Januari 1990 di mana 300.000 warga Ukraina bergandeng tangan membentuk rantai manusia antara kota Kiev dan Lviv yang menuntut kemerdekaan Ukraina. Menurut panitia jumlahnya 3 juta orang, namun menurut militer Rusia jumlahnya 450.000 orang. Dan pada tanggal 24 Agustus 1991, Dewan Agung Ukraina menyatakan bahwa hukum Soviet tidak berlaku lagi di Ukraina alias mengumumkan kemerdekaan Ukraina. Puncaknya adalah referendum rakyat Ukraina tanggal 1 Desember 1991 yang memilih apakah akan tetap bersama Uni Soviet ataukah merdeka mendirikan negara sendiri, dengan hasil 90% memilih merdeka. Sebab yang kedua adalah sebab terkini. Setelah komunisme Soviet runtuh dan menjadi negara Rusia, Ukraina kerap berselisih dan bersitegang dengan negara induk Rusia. Ketegangan terjadi di masa Presiden Ukraina kedua Viktor Yushchenko yang lebih condong ke Uni Eropa Barat daripada ke Rusia. Yang paling menyakitkan bagi Rusia, terutama pemimpin Vladimir Putin, adalah peristiwa Revolusi Oranye tahun 2004. Rangkaian demonstrasi besar-besaran selama 10 hari yang menginginkan agar pemilu diadakan ulang karena kandidat Viktor Yanukovych yang didukung Rusia dianggap banyak melakukan kecurangan. Kemudian bertarunglah dua Viktor calon presiden saat itu, yaitu Viktor Yushchenko
pemimpin oposisi penggerak revolusi Orange yang didukung Amerika Serikat dan Eropa melawan Viktor Yanukovych dukungan Rusia. Pada 26 Desember 2004, Ukraina menggelar pilpres ulang yang bersih dan sehat dengan hasil akhir pemilu Viktor Yushchenko sebagai pemenang pemilu dan dilantik sebagai presiden 23 Januari 2005 di Kiev, ibu kota Ukraina. Dan peristiwa ini menjadi pukulan telak kekalahan Presiden Putin dan Rusia. Puncak ketegangan militer terjadi 13 November 2014 di mana Rusia membantu pemberontak di Crimea yang merupakan wilayah kekuasaan Ukraina. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis semenanjung Crimea. Politik adu domba Rusia menciptakan kerusuhan dan perpecahan di bagian timur dan selatan Ukraina. Tanggal 11 Mei 2014 didukung Rusia, pemberontak separatis di Ukraina mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Daerah dua negara bentukan Rusia ini dikenal dengan wilayah Donbas, yang secara kultur dekat dengan Rusia. Bahkan sebagian warga dua negara itu berkebangsaan Rusia. Dua negara ini diakui Federasi Rusia namun belum diakui secara internasional. Konflik Crimea yang menghasilkan deklarasi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk ini kemudian memicu konflik Ukraina-Rusia makin meruncing. Situasi ini dibumbui dengan kedekatan dan kecondongan pemerintah Ukraina dengan Eropa Barat, keinginan bergabung dengan NATO dan dukungan Amerika Serikat. Kemudian juga ditambah dengan adanya pipa pasokan gas Rusia ke negara Eropa Barat yang melewati wilayah Ukraina sekaligus pasokan gas ke Ukraina. Kemudian persoalan ini juga menyentuh sisi pengaruh Rusia dalam bidang konstelasi politik dunia, ekonomi, sosial, budaya, militer, harga diri, dan segala aspek terkait yang pada ujungnya adalah menganggap Ukraina sebagai ancaman paling dekat, paling serius terhadap Rusia. Setidaknya dalam kepemimpinan Vladimir Putin saat ini. Demikian beberapa catatan sejarah tentang Ukraina dan Rusia yang diyakini admin menjadi pemicu perang ataupun Rusia menginvasi Ukraina saat ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.